Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadianto dari Universitas Darussalam. Saya bersama teman saya Adi Hoirul Anam ingin mempresentasikan makalah kami dalam acara Munasbah yang keempat dengan judul Teori Strategi Pembelajaran Eksempel Non-Eksempel dalam Pembelajaran Maharah Kitabah Bahasa Arab. Nah, yang perlu kita ketahui pada dasarnya dalam bahasa Arab memiliki 4 kemampuan dasar. Yang pertama, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, dan kemampuan membaca. Nah, setiap kemampuan dasar tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Kemampuan membaca dan menulis, kemampuan membaca dan mendengar mempengaruhi kemampuan menulis dan berbicara. Nah, dalam 4 kemampuan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu kemampuan input dan kemampuan output. Kemampuan input adalah kemampuan yang mempengaruhi perilaku seseorang, sedangkan kemampuan output adalah kemampuan yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Nah, kemampuan input ini berupa kemampuan mendengar dan kemampuan berbicara. Kemampuan mendengar merupakan kumpulan suara yang mengandung sebuah makna dalam sebuah kosakata. Nah, kemampuan mendengar menjadi kemampuan yang paling pertama dipelajari dalam artian agar penutur asing dapat menyimak, kemudian menelaah dan meniru suara tersebut. Kemudian kemampuan membaca, keterampilan membaca lebih kompleks daripada keterampilan mendengar. Hal itu dikarenakan ketika seorang belajar kemampuan membaca, maka ia akan menambah wawasan dan kosakata bahasa dan kaidah secara langsung dengan melihat tuntunan dalam penulisan apa yang ia baca. Kemudian kemampuan output atau kemampuan apa yang dikeluarkan itu ada 2, yaitu kemampuan berbicara dan kemampuan menulis. Kemampuan berbicara adalah kemampuan dasar dalam berbahasa. Selain itu, kemampuan berbicara menjadi kemampuan yang paling aktif dan produktif, karena kemampuan berbicara ini sama dengan kemampuan menyampaikan apa yang ada di kepala kita. Kemudian kemampuan menulis merupakan kemampuan yang paling sulit. Pada dasarnya kemampuan ini mengaktualisasikan segala bentuk kemampuan bahasa yang lainnya dengan bentuk fisik dan nyata. Nah, kemampuan menulis ini merupakan bentuk suatu majunya peradaban. Apabila kemampuan menulis seorang siswa bagus, maka dia akan bisa menciptakan suatu karya dan bisa mempengaruhi peradaban pada masa yang akan mendatang. Kemudian permasalahan dalam kemampuan menulis bahasa Arab. Nah, kemampuan menulis merupakan asas dalam membuat suatu peradaban maju. Hal tersebut dikarenakan kemampuan menulis menghasilkan sebuah karya tulisan yang bersifat kekal dan bisa menjadi sebuah rujukan keilmuan. Permasalahan yang terdapat pada kemampuan menulis ada 5 hal ya. Yang pertama, kesalahan dalam kaidah bahasa. Kekurangan siswa dalam pemahaman ilmu nahwu dan shorof menjadi faktor utama. Kemudian kesalahan dalam ejaan kata. Kekurangan siswa dalam pelajaran imla atau dikte bahasa Arab menjadi kebiasaan typo dalam penulisan suatu karangan siswa. Kemudian kesulitan dalam pengembangan ide tulisan. Siswa memiliki kekurangan untuk mengembangkan pokok ide pikiran mereka karena kekurangan referensi bacaan. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang monoton. Kebanyakan pembelajaran maharah kitabah pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu bersifat monoton atau lebih mengedepankan metode ceramah dan metode penugasan individual, sehingga menyebabkan siswa kurang aktif di kelas. Yang kelima adalah kekurangan siswa dalam mencari referensi bacaan. Nah, minat membaca siswa kurang, apalagi tentang keilmuan dan bahasa atau sastra. Kemudian
Untuk menanggulangi hal tersebut, maka pemateri menyampaikan idenya dengan cara menambahkan strategi pembelajaran. Nah, definisi strategi pembelajaran adalah sebuah rencana tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran meliputi pendekatan, model, metode, teknik pembelajaran secara spesifik. Kegunaan dan manfaatnya adalah memperbaiki cara berpikir dan belajar untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh pemateri pada kesempatan ini adalah strategi example non example. Strategi pembelajaran example non example pada awalnya adalah strategi yang menerapkan sistem analisis masalah dan problem solving dengan menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Media gambar ini adalah sebagai konsep utama untuk dipecahkan oleh para siswa. Itu modifikasi strategi yang diutarakan oleh pemateri adalah dengan membuat kelompok dan masing-masing kelompok berdiskusi tentang gambar tersebut dan merangkainya menjadi sebuah tulisan insya. Dari grup diskusi tersebut, pemateri bisa menyimpulkan bahwasanya siswa akan mulai aktif dan mulai menyimpulkan apa maksud dari gambar tersebut. Kemudian siswa bisa saling bertanya dengan teman-temannya, berpikir, kemudian menyampaikan ide mereka dan menjadikan satu. Dari situlah maka akan terbentuk suatu karangan yang bagus karena dipikir oleh beberapa orang. Itu. Kemudian langkah-langkah strategi pembelajaran example non example dan Maharatul Kitabah bahasa Arab. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gambar yang digunakan sesuai dengan materi yang akan dibahas. Nah, pada proses persiapan, guru memilih gambar mana saja yang cocok dengan tema pada pelajaran kali itu. Contohnya yaitu tentang birrul walidain. Artinya maksudnya guru mencari gambar-gambar yang berkaitan tentang birrul walidain. Di situ terdapat 4 gambar: patuh kepada orang tua, kemudian tidak berkata kasar kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa gambar tersebut, siswa dapat merangkai apa saja yang harus dilakukan kepada orang tua. Itu. Kemudian pengamatan. Nah, guru membagi kelompok dan menyuruh untuk menganalisis tentang gambar tersebut. Ketika setelah guru masuk ke dalam kelas, guru melakukan membagi kelompok siswa menjadi beberapa kelompok, bisa terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Setiap kelompok berdiskusi menganalisis apa maksud dari gambar-gambar tersebut. Nah, setelah itu setelah murid-murid menganalisis masalah, guru menyuruh setiap satu orang dari kelompok tersebut untuk menulis analisis gambar, untuk menulis apa yang ada di gambar tersebut, maksud dari gambar tersebut. Nah, kemudian di bagian akhir, di bagian refleksi, guru memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Kemudian guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin capai dan mengevaluasi setiap kesalahan dari kelompok yang maju. Setelah itu guru memberikan contoh yang baik dari materi tersebut. Nah, kelebihan dan kekurangan pada strategi ini adalah kelebihannya siswa lebih berpikir kritis dalam menganalisa gambar, dan siswa lebih bisa mengeksplor kemampuan dalam berimajinasi. Yang ketiga, siswa bisa melatih kemampuan
dalam menulis insya sesuai dengan gambar. Yang keempat, siswa dapat belajar susunan ide yang berurutan dan logis. Nah, kekurangannya memerlukan waktu yang lama dalam penerapan model pembelajaran tersebut. Yang kedua, siswa dipaksa untuk berimajinasi dalam menulis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.